Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, masuk juga ke salah satu tema diskusi yang akan kita bahas, yaitu di mana Kementerian Agama Wilayah Nusa Tenggara Barat akan membentukkan izin pondok pesantren yang pemimpinnya diduga mencabuli 41 santriwati. Ya, sementara itu setelah kasus dugaan pencabulan ini menyeruak, satu dari dua pesantren ini menutup aktivitas belajar mengajarnya. Setelah pimpinan pesantrennya ditahan polisi atas dugaan mencabuli santri perempuannya, aktivitas di dua pesantren di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mulai dibatasi. Bahkan salah satu pesantren tersebut menutup total aktivitas belajar di pesantren. Kementerian Agama saat ini telah menurunkan tim investigasi kedua pesantren tersebut. Namun dari dua pesantren yang pimpinannya diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah santrinya, hanya satu yang terdaftar di Kementerian Agama. Dua pimpinan pesantren di Kota Raja dan Sikur, Lombok Timur sebelumnya telah ditahan polisi karena dugaan mencabuli santri perempuannya. Para tersangka menjalankan aksi bejatnya dengan dalih agama. Bahkan setiap melakukan aksi bejatnya, para santri ini diberikan uang sebesar Rp50.000. Iya, ini masih menjadi perbincangan yang cukup hangat saat ini. Kita coba akan gali informasi update-nya pada pagi hari ini. Sudah ada rekan kami Herman Zuhdi di sana. Herman, silakan dengan laporan Anda. Bahwa saat ini saya berada di salah satu pesantren yang oknum pimpinan pesantrennya terlibat dugaan pencabulan terhadap para santrinya. Aktivitas di salah satu pesantren di Kecamatan Sikur, Lombok Timur ini saat ini sudah sepi dari aktivitas belajar karena santri-santrinya sudah memilih untuk meninggalkan pesantren setelah kasus yang melibatkan pimpinan pesantrennya dilaporkan ke polisi dan dua oknum pimpinan pesantren tersebut saat ini telah ditahan oleh polisi. Namun dari salah satu dari dua pesantren yang pimpinannya melakukan dugaan pencabulan tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama, dan untuk mengetahui bagaimana pesantren tersebut aktivitas pesantren tersebut sehari-hari, kita telah bersama kepala wilayah yang menjadi atau kepala dusun yang menjadi lokasi tempat pesantren tersebut dengan Pak Muhammad Yamin. Baik, Pak Muhammad Yasin, bagaimana kemudian aktivitas pesantren ini selama ini di tengah masyarakat? Baik, sepengetahuan saya untuk selama ini sebelum terjadi peristiwa atau kasus ini, pondok pesantren yang ada di dusun kami ini berjalan dengan baik sebelayaknya pondok pesantren lainnya. Jadi di paginya awal sebelum berangkat itu dia itu imsak berdoa, kemudian diberangkatkan ke masing-masing sekolahnya. Ada yang ke SMP atau MTS, ada yang ke SMK, dan bahkan juga ada yang ke mahal. Ada yang aneh kemudian dari aktivitas pesantren itu yang menurut pengetahuan Pak Kepala Dusun? Oh, tidak ada yang aneh karena dengan santri-santri pun kita tetap saling untuk berkomunikasi juga sama santri-santri yang lainnya. Tidak ada. Bagaimana kemudian warga mengetahui bahwa pesantren tersebut oknumnya terlibat kasus dugaan pencabulan terhadap para santrinya? Baik. Awalnya menurut informasi yang saya dengar itu di pertengahan puasa. Nah, di pertengahan puasa itu warga atau wali dari santri-santri yang itu satu persatu menarik atau mengambil barang yang ada di pondok pesantren itu, membawa pulang. Betul ya. Kalau dari pengetahuan warga atau kepala dusun di sini, bagaimana sih sosok dari oknum pimpinan pesantren yang saat ini tersangkut kasus pencabulan itu? Sosok beliau itu
Nah ini yang apa namanya tidak bisa kami bayangkan kalau sosoknya memang orangnya baik, ramah dan juga berakhlak ya alhamdulillah berakhlak yang sangat baik dia. Nah, apalagi di saat mendidik santri-santri watinya sangat baik. Nah ini yang apa namanya sehingga kami tidak tahu kronologi yang sebenarnya kalau masalah itu yang kami tahu karena pesantren ini ya kita bilang tertutup juga ya, kita bilang tidak tertutup juga ya. Tapi kalau yang pribadi sering ketemu dengan beliau itu. Nah, cuman warga-warga setempat di sini ya jarang lah, mungkin jarang silaturahmi masuk ke sana mungkin apa tidak kita tahu. Bagaimana selanjutnya sekarang setelah kasus ini, respon masyarakat di wilayah ini? Nah, respon dari warga di sini itu sepertinya tidak peduli gitu, diam. Ya, sehingga ini seperti yang Bapak lihat saat ini tidak ada yang respon, seolah-olah tidak terjadi peristiwa. Oke, baik, Maria dan Bayu, demikian wawancara kami dengan kepala wilayah atau kepala dusun yang menjadi lokasi dari salah satu pesantren yang oknum pimpinan pesantrennya terlibat kasus dugaan asusila. Maria. Baik, Herman Zudi mengabarkan langsung dari Lombok Timur ya mengenai aktivitas pesantren. Sekarang kami bergabung dengan Joko Jumadi, Ketua LPA Mataram. Selamat pagi Pak Joko. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Joko. Alhamdulillah. Baik, Pak Joko, Anda mengamati mengikuti juga kasus mengenai pelecehan seksual ya, tindakan asusila oleh dua pimpinan pondok pesantren. Sampai sejauh ini apa informasi Pak yang bisa Anda sampaikan dan mungkin sudah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian sampai sejauh mana proses penyelidikannya? Ya, memang khusus di NTB sendiri ada 8 pondok yang memang menurut kami bermasalah hari ini. Jadi pondok-pondok ini selain ada pengasuh pondok pesantren ya juga ada santrinya. Nah, yang khusus di Lombok Timur sendiri itu ada 3 pondok yang kemudian sudah dilaporkan. 2 diantaranya sudah melalui proses penyidikan. Yang satu yang tadi pondok pesantren AB tadi sampai sejauh ini memang korban yang sudah kami deteksi dengan teman-teman di kepolisian itu ada 25 korban. Persoalannya adalah tidak semua korban itu mau menjadi saksi, mau diperiksa, tetapi mereka mengakui bahwa mereka menjadi korban, tetapi mereka tidak mau untuk menjadi saksi. Alasannya macam-macam. Ada yang sudah menikah, kemudian ada yang menjadi tenaga kerja dari luar negeri. Nah, ini yang menjadi problemnya. Di sisi lain memang kemudian sudah mulai ada intimidasi kepada saksi dan korban, sehingga kemudian memang ini tantangannya cukup berat bagi kami untuk kemudian mendampingi para saksi dan korban ini. Ya. Itu Mas. Pak Joko, intimidasi seperti apa yang ada gitu? Ya, intimidasi kemudian yang menganggap bahwa ini fitnah, bahwa ini ada unsur politik dan segala macamnya. Termasuk juga ada yang mengiming-imingin dalam bentuk materi gitu. Nah, ini yang ada di lapangan. Ya, Pak Joko, rentang usia dari seluruh korban ini berapa sih Pak Joko? Kalau korban kan yang ini masih anak-anak ya, karena kejadiannya kan sebagian besar yang di satu kasus yang di AB itu kan sudah cukup lama ya, 2014, 2015 sudah mulai. Sehingga korban-korbannya kan sekarang sudah dewasa. Tapi kalau yang korban yang terbaru itu adalah masih anak-anak di kisaran 15, 16 itu yang korbannya. Oke, betulkah rumor yang beredar hingga korbannya mencapai 41 orang? Dugaannya seperti itu ya, tetapi yang sudah kalau yang kami identifikasi di LPA dengan teman-teman di kepolisian itu ada 25 orang yang ada nama, ada alamatnya gitu. Tadi kendalanya sekali lagi adalah
mereka ada dewasa. Ya, Pak Joko, mungkin Anda bisa ya, Maria. jelaskan Pak Joko, kegiatan yang dimaksud ini tuh sebenarnya seperti apa sih yang ada yang disampaikan pengajian seks begitu ya? Kegiatan yang diberikan oleh sang ustadz kepada para santri dan juga santriwatinya itu seperti apa? Yang satu pondok itu memang ada info yang dari korban, namanya ada aktivitas nonton bareng film PF namanya. Nah, kemudian kemudian ada semacam kayak kontemplasi, membayangkan bagaimana berhubungan. Nah, ini yang dilakukan di satu pondok. Kalau yang di pondok yang tadi, yang AB tadi, itu memang lebih kepada kalau kamu mau nanti ada keberkahan, kalau kamu mau nanti kamu akan masuk surga. Nah, kalau kamu tidak mau nanti keluargamu akan celaka. Nah, ancaman-ancaman seperti ini yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Hampir di semua pondok rata-rata seperti itu yang ini menjadi pelaku ini tadi. Oke, Pak Joko, Anda mengetahui informasi nggak? Ini kan pelakunya yang ditangkap polisi ada 2 orang ya, dua-duanya pimpinan Ponpes gitu, atau setidaknya ada struktur Ponpes gitu. Mereka ini bersepakat atau bagaimana? Dan apakah memiliki hubungan kah? Ya, apakah mungkin ada pelaku-pelaku lain juga, Pak? Yang ditangkap ini kan dua pondok yang berbeda yang sudah ditangkap. Jadi masing-masing itu adalah pimpinan pondok yang sudah ditangkap ini. Meskipun kami juga menduga di dalam kasus ini juga ada pelaku lain yang mungkin berperan. Karena contohnya di dalam beberapa kasus untuk menjembatani antara korban dengan pelaku itu ada orang lain. Sehingga seharusnya juga ini kami ke depan juga ini minta kepada kepolisian untuk memperdalam kemungkinan pelaku yang terlibat, yang turut serta di dalam terjadinya kejadian. Iya, karena informasinya kan memang ada pihak-pihak yang kemudian diminta oleh pimpinan Ponpes untuk mengajak para santriwati untuk bisa menginap di asrama, begitu kan Pak? Nah, ini sudah diselidiki belum oleh pihak kepolisian? Ya, itu sedang diselidiki. Cuma memang teman-teman di kepolisian memang setahu saya memang lagi fokus untuk menyelesaikan berkas yang terkait dengan pimpinan pondoknya dulu, pelaku utamanya dulu. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada pelaku lain tadi. Bahwa di dua pondok ini, saya melihat memang ada peran struktur Ponpes yang kemudian ikut terlibat di situ. Oke. Baik. Pak Joko, terima kasih atas waktunya, sudah memberikan informasi pada kita. Mudah-mudahan segera terungkap, semoga secara terang benderang ya. Betul, proses hukumnya juga segera selesai. Sekali lagi Pak Joko, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Pak Joko Jumadi. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Ria.